warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya anak ya, masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita keimanan sehingga di jelang sepekan ya sebelum Ramadan, insya Allah kita akan menyambut bulan Ramadan tahun ini dengan gembira dan insya Allah penuh dengan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini agar keberkahan untuk kita semuanya, kita awali dulu dengan membaca doa ya. Sikap berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dipersiapkan. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan kita berdoa, ilmu yang kita pelajari ini semakin dimudahkan oleh Allah dan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya yang salih dan salihah, tepuk satu. Tepuk satu. Ya, anak-anak semuanya, hari ini di kegiatan membaca DPS hari ini kita akan mengulang di tema 8 ya. Siapa yang tadi sudah mendengarkan video yang Bu Evri share dan atau Bapak Ibu guru Saya. yang melihat dan mendengarkan videonya tadi? Belum. Oke. Ya, sudah ada Mbak Maulida. Sip, pintar. Oke. Dan yang lainnya sudah ada. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan mengulas kembali, mereview kembali materi IPS kemarin. Dan nanti di akhir sesi Zoom ini, Bu Evri melalui Bapak Ibu wali kelas kalian masing-masing nanti akan mengirim Google Form untuk penilaian harian di tema 8 ini ya. Jadi silakan hari ini disimak dan nanti ada kuis-kuisnya juga. Oke? Kuis ini bisa untuk menambah nilai kalian di penilaian harian nanti ya. Oke, baik anak-anak semuanya. Siapa nabimu? Siapa nabi kita? Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya anak-anak, sedikit ya. Jadi cerita dari sosok seorang nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu selain beliau seorang nabi dan seorang rasul dan seorang pendakwah ya anak-anak ya, profesi beliau itu juga seorang apa? Untuk menambah pendapatan ekonominya beliau. Beliau itu seorang apa anak-anak? Siapa yang tahu? Pedagang. Ya, jadi beliau itu adalah seorang pedagang kayak gitu ya. Pedagang yang jujur, yang amanah, yang pintar kayak gitu, yang hebat juga kayak gitu ya. Nah, ternyata anak-anak nabi kita, yang teladan kita ya, baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau itu seorang pedagang yang sangat hebat sekali. Beliau dalam kegiatan usaha ekonominya, beliau itu berjualan kayak gitu ya. Bahkan beliau itu mempunyai onta yang banyak juga kayak gitu. Nah, oleh karena itu ya anak-anak ya, ternyata usaha ekonomi itu penting. Nah, maka dari itu anak-anak ya, pelajaran atau ilmu kita di tema 8 ini itu jangan hanya sekedar materi biasa aja, tapi kita atau anak-anak bisa untuk merenungkan bahwa ternyata usaha ekonomi itu macam-macam kayak gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang usaha ekonomi. Oke, gitu ya anak-anak ya. Semoga dengan semangat teladan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, anak-anak semakin semangat untuk mempelajari ilmu kita hari ini tentang ekonomi atau usaha-usaha ekonomi. Baik anak-anak, orang tua kalian, ayah bunda kalian di rumah itu kan pasti memiliki usaha ekonomi. Bu Evri mau tanya, apa kegiatan ekonomi atau pekerjaan dari orang tua kalian? Silakan di pedagang jus. Guru. Guru.
Kepala sekolah. Kepala sekolah. Dosen. Dosen. Guru. Nah, Dosen. oke, silakan ditulis dalam chat ya. Pekerjaan ayah bunda kalian di rumah apa? Kayak gitu ya. Silakan. 1 menit ya, silakan ditulis di lewat chat apa pekerjaan dari orang tua kalian. Nah, anak-anak sambil menuliskan di chat ya, itu sebenarnya apa sih tujuan dari orang tua kalian atau manusia itu bekerja? Itu tujuannya untuk apa, anak-anak? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oh iya, pintar. Siapa ya tadi ya yang jawab? Mbak Maulida. Oke. Oke ya, yang bisa jawab, yang paling cepat untuk jawab nanti langsung ditulis ya oleh Bu Meta ya. Kemudian, benar ya anak-anak ya, dalam kehidupan kita sehari-hari manusia itu bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu apa saja? Apa saja contoh kebutuhan hidup? Yuk, silakan sambil dibuka Pakaian. Ya, pertanyaan selanjutnya. Pakaian. Nama terus baru jawab. Sandang, pangan. Ya, Makanan. sandang, pangan. Pakaian. Pakaian. Boleh juga. Mas Hilmi ya tadi ya. Kalian sekolah. Sama Mas Yazid, Mas Yazid. Oke, sadar, iya betul ya tadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian, ada Mbak Mika, Mas Hilmi dan Mas Yazid itu bahwa kebutuhan hidup manusia itu contohnya sandang, pangan, dan papan. Itu adalah 3 hal yang menjadi pokok kebutuhan kita atau kebutuhan manusia sehari-hari, yaitu ada sandang, pangan, dan papan. Gitu ya. Sandang itu pakaian, kemudian pangan itu makanan, biar sehat, biar kuat, kayak gitu ya, biar punya energi. Kemudian papan, yaitu rumah, kayak gitu ya, biar kita bisa berteduh ketika hujan maupun panas, kayak gitu ya anak-anak ya. Nah, 3 kebutuhan itu, kayak gitu ya, 3 kebutuhan makanan itu, 3 kebutuhan ekonomi kita, kebutuhan hidup manusia itu bisa diusahakan dengan berbagai macam usaha, kayak gitu. Asalkan kalau dalam Islam asalkan usahanya itu apa? Halal, kayak gitu ya. Halal, benar, jujur, kayak gitu kan. Nah, makanya Rasulullah itu punya sifat apa yang jujur itu? Sidik, kayak gitu ya. Beliau terkenal dengan sidik karena beliau jujur dan amanah, kayak gitu ya. Baik, selanjutnya anak-anak. Jenis-jenis usaha di sekitar kita, kayak gitu kan. Kemarin sudah kita bahas ya. Ada yang namanya usaha yang dia itu bergerak dalam pengolahan sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan. Nah, usaha itu berada di lahan pertanian atau yang nama lainnya adalah agraris, kayak gitu ya anak-anak ya. Jadi agraris itu adalah usaha ekonomi yang bergerak di bidang pertanian. Yaitu pertanian ini luas ya anak-anak ya. Di sini pertanian ini tidak hanya sawah kayak gitu, tapi pertanian ini bisa peternakan, bisa perikanan, bisa perkebunan, dan juga ada persawahan kayak gitu ya. Jadi yang pertama usaha ekonomi kayak gitu ya. Jadi kalian itu nanti atau mungkin mulai dari sekarang bisa merancang kira-kira usaha ekonomi itu apa ya, biar bisa mandiri, biar bisa membantu orang tua dan tidak merepotkan orang tua lagi gitu ya. Nah itu salah satunya adalah bergerak di bidang agraris atau di bidang pertanian. Nah bidang pertanian itu ada cakupannya luas ya. Ada yang di bidang persawahan, ada yang di perkebunan, ada yang di perhutanan, ada yang di peternakan, dan ada yang di perikanan, kayak gitu. Nah, oke. Bu Evi mau tanya nih, kalau sawah itu biasanya ditemukannya di mana, anak? Di pedesaan. Di pedesaan. Kalau di perkotaan, biasanya kalian lihat nggak kalau di perkotaan ada sawah? Jarang. Jarang, gitu. Tapi kira-kira ada nggak kalau
apa namanya sawahnya itu tuh di perkotaan? Enggak ya? Enggak. Beneran enggak? Ya, oke. Yang anak-anak gitu ya, yang solih dan solihah, ternyata gitu ya, karena semakin maju teknologi, semakin kreatif orang-orang itu kayak gitu kan, maka usaha ekonomi yang di bidang persawahan ini itu sebenarnya tidak hanya di desa. Kalau di desa itu jelas ya, kalian bisa melihat tanah yang sangat luas, kemudian dia ditanami padi, ditanami sayur-sayuran, ditanami jagung, kayak gitu kan. Sering ya kita lihat seperti itu ya. Tetapi anak-anak, ternyata orang-orang kota itu juga pengen punya sawah. Mereka juga pengen punya sawah walaupun dia itu lahannya sempit. Makanya saat ini itu sudah ada media hidroponik. Siapa yang tahu dan pernah mendengar? Hidroponik. Nah ya Mbak. Siapa? Mbak Yafa. Hidroponik ya, hidroponik itu Mbak Anin. Nah, Mbak Anin juga sudah tahu ya. Hidroponik itu adalah media tanam yang dia menggunakan apa anak-anak? Air. Air ya. Dia menggunakan air. Ya, gitu. Jadi dia itu menggunakan air. Jadi nanti ada slide ya yang mau bisa ditampilkan. Nanti anak-anak bisa melihat kayak gitu ya. Jadi hidroponik atau media air itu dia menggunakan pipa, saluran pipa. Pipa itu kan ada ukurannya yang besar, ada yang kecil kayak gitu ya anak-anak ya. Tahu ya pipa ya? Kalau bahasa Jawanya itu peralon. Nah, kayak gitu ya, pipa atau peralon itu sebagai bisa digunakan untuk media tanam. Bahkan padi pun juga bisa ditanam lewat pipa itu. Dengan cara pipanya itu anak-anak itu dilubangi. Jadi nanti dilubangi itu untuk memberi atau untuk menanam padinya itu. Ada tanahnya, ada tanamannya gitu ya. Nah, sayuran kobis, sayuran buah stroberi gitu, itu juga bisa digunakan untuk di sawah. Oke, selanjutnya yang kedua peternakan. Oke, Bu Evi mau tanya nih, siapa yang bisa jawab? Maju. Anak-anak di sekitar kalian itu kan ada sapi. Ya, siapa yang tetangganya punya sapi atau di rumahnya punya sapi? Tetanggaku punya. Safa. Jauh banget. Tetanggaku punya sapi. Mas Ubul. Nah, di rumahnya itu kan kalian punya sapi atau bisa melihat sapi. Sapi itu kan termasuk hewan. Tetanggaku punya, Bu. Hasil olahan sapi itu apa aja? Siapa yang bisa? Ikan 5A. Ikan 5A. Diam dulu, Bu Ikan Evi. 5A, Bu. Ikan 5D. Namanya dulu, Bu Evi itu. Maulida 5A. Atika 5A. Iva 5D. Iva 5D. Oke, Mbak Safa. Mbak Safa, Bu Evi mau tanya, beternak sapi itu dapat diambil hasilnya berupa apa aja? Atika Bu. Dibuka mic-nya kan? Ya, susu. Terus apa lagi? Raiso. Mas Alfi, daging, susu, kulit. Oke, terus? Ya, itu ya. Hei, untuk Mbak Safa dan Mas Alfi ya. Jadi ini benar ya anak-anak ya. Jadi kalau ternak sapi itu bisa diambil ini daging, susu, kulitnya, kayak gitu kan itu bisa dimanfaatkan, diolah, menghasilkan produk. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya, anak-anak pernah melihat ulat sutra? Pernah. Pernah, warnanya apa? Kalau di foto-foto itu Pernah dia putih. Banyak banget. apanya? Nah, berternak ulat sutra itu Merah. orang-orang yang berternak ulat sutra itu dapat diambil manfaatnya
berupa atau dapat digunakan untuk membuat apa anak-anak? Kain. Kain. Coba kakak bilang. Siapa yang jawab kain? Nggak apa-apa. Kamu tuh. Siapa yang Makanya kalau jawab apa-apa kain? jangan langsung mepet jamin. Ada apa-apa kan Ya, masih ada jadi ulas waktu. sutra itu. Ya, mana Lewat chat aja. namamu mana? Baik, nanti anak-anak jawabnya lewat chat ya, biar langsung ketahuan siapa aja yang jawab kayak gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung dijawab lewat chat ya. Nanti biar langsung tahu jawabannya dan siapa yang menjawab. Baik, benar ya anak ya. Jadi ulas sutra itu awalnya itu dibuat menjadi kapas dulu. Kapas, kemudian menjadi benang baru menjadi kain. Akhirnya menjadi kain sutra yang halus itu, oke? Oke, selanjutnya anak-anak kain wol yang biasa untuk buat jaket atau saya kayak gini ya. Itu kain wol yang digunakan untuk buat jaket itu merupakan hasil dari apa? Domba, oke, domba. Benar ya. Jadi dari bulu domba kayak gitu ya, benar. Jadi ternak domba itu selain dimanfaatkan dagingnya, itu juga diambil bulu dombanya itu yang tebal banget itu untuk membuat jaket. Oke, selanjutnya. Nah, jenis bidang agraris, usaha di bidang agraris yang selanjutnya itu adalah perikanan. Nah, perikanan itu siapa yang di rumahnya punya ikan yang diternakkan maupun yang ada di akuarium? Saya, Bu. Oh iya. Saya, Bu. Saya banyak di kolam. Mbak Ina. Ya. Mas Saya, Bu. Mas Yuni. Saya, Bu. Ya, banyak ya yang ini ya anak-anak ya yang mempunyai ikan baik di kolam maupun yang diternakkan. Nah, ternyata anak-anak ternak ikan itu bisa selain di media air yang asin yaitu di laut, di pantai, itu juga di air tawar. Nah, pertanyaannya Bu Evri, ikan yang diternakkan atau yang dipelihara di air tawar itu biasanya menggunakan media apa aja? Ya, silakan dijawab di chatnya ya. Ikan yang dia itu diternakkan di media air tawar, yaitu dia biasanya di di media apa aja? Aroyan kolam. Aroyan, Mas Aroyan sudah jawab. Di sawah, di kolam, di waduk, ya Mas Hafiz, Mas Aroyan. Yang ini ya, nanti yang ditulis Bu Evri, ya beberapa anak yang beda jawabannya dan benar di awal, oke? Oke, berarti ada Mas Aroyan, Mas Hafiz, Mbak Maulida, Mas Atta, itu jawab bendungan ya. Nah, dan di kolam itu Mas Aufi, oke? Kalau pantai itu kan ini asin ya, jadi dia bukan air tawar ya Mbak Ina ya, akuarium. Ada yang jawab akuarium? Oh, Mas Alfi, benar. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Jadi air tawar itu air yang nggak asin. Jadi air yang ada di sumur itu loh, atau dari keran atau dari saluran-saluran di daratan itu namanya air tawar. Kalau air asin itu jelas rasanya asin ya. Selanjutnya pertanyaannya Bu Evi adalah nah, usaha ekonomi tadi itu kan ada yang dari pesawahan, ada perikanan, yang kedua ini, yang ketiga apa ini? Usaha pertanian yang dia itu luas dalam skala besar dan hasil dari usaha pertanian ini itu dipasarkannya itu tidak di lokal tempat yang dekat, tapi dia akan dipasarkan ke tempat yang jauh, yang dalam skala yang besar. Itu berarti dia bergerak di bidang apa? Siapa yang tahu? Yang tahu? Perbedaannya ya, kalau di persawahan itu berarti dia menanamnya di lahan sawah. Kalau perikanan jelas ikan. Kalau ini dia di lahan pertanian juga, ya lahannya cukup luas, tapi hasilnya itu tuh untuk jangkauan masyarakat luas. Jadi dia bisa diimpor ke luar negeri. Perkebunan. Diekspor di luar negeri, maaf. Ya betul, perkebunan, gitu ya. Mbak Maulida, Mas Atta,
Mas Ani, Mbak Asin, Mas Alfi, Mbak Auni ya. Oke, terima kasih ya. Itu benar ya, yaitu perkebunan. Jadi kalau perkebunan itu biasanya lahannya lebih luas. Oke, selanjutnya contoh tanaman di perkebunan apa anak? Silakan dijawab di chat ya. Teh. Ya. Kopi. Kopi, sayur, karet, Daun teh. buah, Biji kopi. ya coklat, kakao itu coklat ya. Ya betul. Oke. Selanjutnya, nah ini anak-anak, siapa yang tahu usaha ekstraktif itu merupakan usaha yang bagaimana anak-anak? Siapa yang tahu? Yang mengambil langsung dari alam. Betul sekali Mbak Malina ya. Jadi dia itu hasilnya itu langsung didapat, tidak perlu menanam, tidak perlu beternak, tidak perlu memberi makan gitu ya. Tapi dia langsung bisa didapatkan di alam kayak gitu hasilnya. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Silakan di chat. Ada banyak contohnya. Pertambangan. Oke. Terus berburu. Ya, jadi pertambangan itu anak-anak ada tambang emas, tambang tembaga, nikel, kemudian minyak, batu bara, gitu ya. Semuanya itu merupakan contoh pertambangan, gitu ya. Kemudian berburu, jadi berburu itu kan tinggal menangkap ya, maksudnya ada teknisnya dalam berburu, tapi dia nggak perlu memberi makan hewannya, nggak perlu memandikan hewannya, gitu ya, atau memberikan makanan atau obat untuk hewannya ya, tapi dia langsung berburu menangkap. Nah itu kan didapat langsung dari alam. Itu namanya ekstraktif, yaitu usaha yang langsung didapatkan dari alam. Ada perhutanan juga ya, kehutanan. Jadi kalau hutan itu berarti kan ada yang namanya tebang pilih tanam. Jadi pohon-pohon yang udah besar belum ditebang itu ditanam dulu. Nah, makanya itu disebut dengan usaha ekstraktif. Anak ya, paham ya? Oke, Esi mau tanya. Usaha mengolah barang menggunakan sarana. Sekarang gini. Selanjutnya ya anak ya, usaha tadi kan udah di bidang pertanian ya, di bidang agraris. Nah, usaha yang kedua itu dikelompokkannya adalah usaha yang dia itu bergerak dia itu bergerak di bidang barang dan jasa. Nah, di sini. Jadi yang pertama tadi usaha yang bergeraknya di bidang alam, yaitu ya di bidang pertanian atau agraris. Yang kedua dia usahanya di bidang ekstraktif, yaitu langsung dapat dari alam, berburu, hutan, kemudian pertambangan itu kan ekstraktif langsung dapat dari alam. Nah, yang ketiga yaitu dia itu usaha ekonomi yang dia itu menghasilkan barang atau jasa. Nah, ini anak-anak, ini termasuk salah satunya adalah profesi dari ayah bunda kalian kayak gitu. Jenis usaha yang bidang barang. Kalau barang itu berarti dia bekerja atau melakukan sesuatu yang menghasilkan barang. Nah, itu berarti usaha ekonomi bergerak di bidang barang. Kalau jasa, dia melakukan sesuatu yang dia itu bermanfaat untuk orang lain kayak gitu ya. Oke, contohnya yang bergerak di bidang barang itu adalah apa ini? Usaha yang dia itu bergerak di bidang barang, menghasilkan sebuah barang itu Industri. Dengan Perindustrian. Ya, betul. Perindustrian. Perindustrian ya, Mas Royan dan Mbak Molda ya. Jadi itu betul ya Nara ya. Jadi perindustrian ada industri banyak sekali ya. Kalau di Bantul itu industri kecil ada membuat pakaian kayak gitu ya. Kalau di kota-kota besar, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, itu semakin banyak banget kayak gitu ya.
banyak sekali industri, ada industri plastik, industri apa, pokoknya semua kebutuhan yang kalian beli itu masuk dalam industri ya. Jadi ada industri makanan, industri minuman, industri plastik, industri tas, ada sepatu dan sebagainya ya. Nah itu ya betul ya Nenek ya. Jadi yang pertama adalah perindustrian. Kemudian yang kedua yaitu yang jenis usaha yang dia bergerak di bidang barang yaitu apa yang kayak Rasulullah itu apa? Dagangan. Oke, coba sekarang disebutkan lewat chat. Siapa yang tahu usaha yang bergerak di bidang perdagangan itu biasanya dagang apa aja? Justru banyak tahu. Ya. Ada buah, ada sayur, ya, ada makanan, ada minuman, banyak sekali ada kan. Nah, itu adalah usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Baik, Tembakau. Yang ketiga yaitu usaha, jenis usaha yang dia itu menghasilkan jasa. Jadi sebuah jasa. Nah, contohnya apa? Siapa yang tahu? Silakan dijawab dulu lewat audio. Servis. Dokter, polisi. Guru, polisi. Dokter. Ya, dokter. Rambut. Perawat. Perawat. Montir. Bengkel. Tentara. Polisi. Guru. Pertanyaannya Bu Evi ingin bertanya nih. Kalau tadi kan disebutkan salah satunya adalah guru. Nah, guru itu kok dia bekerja di bidang jasa, itu jasanya apa anak-anak? Silakan dijawab di chat. Yang pertama kali menjawab, silakan dijawab di chat. Kalau guru itu berarti jasanya dia apa? Oke, Mas Beri ilmu mengajar. Oke. Yang kedua, kalau seorang dokter berarti dia itu bekerjanya atau jasanya apa? Mengobati ya Mbak Nasra ya, merawat Mas Ryan. Ya, kayak gitu ya. Jadi seorang guru itu tadi jasanya dalam memberikan ilmu, mendidik, membimbing, kayak gitu kan. Kalau seorang dokter atau perawat atau tenaga medis itu ya berarti mengobati, kayak gitu kan. Merawat orang yang sakit. Nah, oke. Baik, selanjutnya kalau siapa yang suka dan sudah bisa berbahasa Inggris? Sedikit. Saya lumayan. Ya. Sedikit ya. Oke, anak-anak. Jadi ini salah satu manfaat ya kalau nanti salah satu itu atau kemampuan berbahasa Inggris itu biasa digunakan oleh pemandu wisata. Nah, nanti kan ada orang-orang asing tuh masuk ke Indonesia dan dia itu berwisata di Indonesia dan mereka itu biasanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, pemandu wisata itu kan merupakan jenis usaha atau pekerjaan yang dia itu di bidang jasa, anak-anak. Dia bergerak jasanya apa kalau pemandu wisata itu? Memandu apa ya? Memandu para turis atau wisatawan. Memandu wisatawan. Betul ya, jadi seperti itu. Jadi nanti kalau kalian bisa berbahasa Inggris, misalkan kalian masih kuliah kayak gitu ya, misalkan kalian nanti masih kuliah S1 atau S2 kayak gitu ya, terus kalian ingin menambah biar nggak repotin orang tua, kalian bisa berbahasa Inggris, kalian bisa jadi pemandu wisata. Nah, lumayan loh nanti dapat ini uangnya, bisa untuk beli buku, beli makan. Gitu ya. Kalau nanti di jalan Bu, nanti manfaatnya kemudian pertanyaan selanjutnya ya Nana ya, tadi kan sudah ya dijelaskan usaha-usaha ekonomi itu ada yang
ekstraktif, dan agraris. Nah, pertanyaannya Bu Evi, kayak gitu ya, bukan pertanyaan dulu. Tetapi gini, jadi usaha-usaha ekonomi tadi itu bisa dikelompokkan menjadi usaha yang dia itu sendiri, dikelola sendiri, tapi ada juga usaha yang dia itu dikelola secara kelompok. Nah, kayak gitu ya. Sampaikan ya, ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Negara. Dia itu merupakan jenis usaha ekonomi secara kelompok, kayak gitu ya Nana ya, yang dia itu modalnya, jadi kalau usaha itu kan butuh modal ya, entah skill maupun uang. Nah, modal uangnya itu kalau BUMN itu dari negara, kayak gitu ya, jadi dari dikasih sama negara. Kemudian yang kedua itu ada koperasi. Siap di sekolah kan kadang ada ya koperasi sekolah, kayak gitu ya. Kalau mungkin di kampungmu juga ada koperasi. Koperasi itu ya dari mana anak-anak? Modalnya dari mana? Dari Negara. Dari para anggota. Dari Anggota. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah firma. Firma itu usaha ekonomi yang sedikitnya dua sekutu aktif. Jadi sekutu aktif itu dua orang yang dia itu bersama-sama menanamkan modalnya dan juga aktif dalam mengelola usahanya. Misalkan kalian Mas Alfi sama Mas Aroyan gitu ya. Udah dua orang nanti modalnya di bareng-bareng, kemudian nanti dikelola bersama-sama juga. Misalkan usaha bikin batu bata, gitu ya, usaha bikin batu bata. Nanti modalnya dan cara mengoperasikannya itu bersama-sama. Itu namanya dua sekutu aktif dan dia bisa membentuk sebuah firma. Yang ketiga adalah CV. CV ini bisa dua orang atau lebih. Di situ ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, misalkan nanti Mbak Maulida sama Mbak Anin, kayak gitu ya. Dia yang sebagai sekutu aktifnya minimal dua orang. Mau bikin bikin ini ya roti gitu ya, mau mengembangkan usahanya di roti gitu ya, biar bisa impor kemana-mana, mau ekspor kemana-mana. Nah nanti Mbak Maulida sama Mbak Aning itu yang bikin rotinya kayak gitu kan, yang mengemas dan sebagainya. Nanti teman-temannya yang lain ada Mbak Berlin, Mbak Auni, Mbak Atika, Mas Raffi kayak gitu kan. Kemudian Mbak Nada, Mbak Akila, nah itu yang aku nyetor modalnya aja kayak gitu. Nah itu mereka, aku yang modalnya aja. Terus nanti Mbak Anin sama Mbak Maulida yang ngelola kayak gitu. Nah, itu namanya CV. Jadi Mbak Maulida sama Mbak Anin itu sebagai sekutu aktif. Nanti teman-temannya yang ngasih modal, dan dia itu namanya sekutu pasif. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya PT. Nah, PT itu kalau kalian sering dengar itu ada yang namanya saham. PT itu lebih besar, lebih luas. Dia perusahaan yang besar. Dia bisa bikin perusahaan apa aja di situ. Jadi misalkan PT Arahan, di situ ada usahanya, ada usaha pendidikan, ada usaha catering, ada usaha refreshing, gitu kan, ada usaha wedding organizer, ada usaha ini kayak gitu. Nah, dikelola dalam satu PT namanya PT Arahan. Nah, nanti yang mengelola siapa? Misalnya yang mengelola Pak Tri, gitu ya. Nanti Pak Tri yang mengelola, kayak gitu kan. Kemudian ada Bu Tri, ada Bu Mus, kayak gitu. Beliau yang mengelola, kayak gitu kan. Kemudian nanti anak-anak kalau udah besar dan kalian punya uang, kayak gitu, eman-eman kalau ditabung aja, mending ini tak sahamkan ke Arahan, kayak gitu ya. Nah itu nanti sahamnya itu, misalkan ada kalian semuanya, gitu ya, itu kasih modal atau namanya saham ya, kasih uang ke Arahan. Dan nanti dikelola dan kalian akan dapat keuntungan dari hasilnya itu. Nah, itu namanya PT ya, Nana ya. Jadi dia lebih luas, lebih besar usahanya. Macam-macam, nggak hanya satu saja, nggak hanya membuat roti saja, tapi bisa membuat roti, bisa pendidikan, bisa fashion, bisa baju dan sebagainya. Oke? Gitu ya, Nana ya. Semoga paham pembelajaran kita hari ini, gitu ya. Nah, yang terakhir yang ini Bu Evi sampaikan adalah 3 jenis kegiatan ekonomi. Siapa yang bisa jawab lewat chatting? Orang yang dia itu membuat barang atau malah menghasilkan barang atau jasa itu disebut apa? Produsen. Produksi.
Produksi. Kegiatannya namanya produksi. Produksi. Kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, kegiatan ekonomi yang dia itu menyalurkan barang dari produsen ke pembeli atau ke konsumen. Distribusi. Oke. Distributor, kayak gitu ya, Mas Farel, Mas Alfi. Oke, sip, pintar. Kemudian yang terakhir, kegiatan ekonomi yang dia itu menggunakan barang atau jasa. Ya, jadi dia menggunakan Konsumsi. Kalau orang konsumen. Alhamdulillah, paham. Semoga bermanfaat ya. Pembelajaran kita hari ini dan menginspirasi kalian nanti mau bikin usaha apa kayak gitu ya untuk masa depan kalian. Oke? Jadi tujuan goalnya dari kalian tuh nanti sekolah kayak gitu, dari TPA sampai nanti kuliah itu adalah kalian bisa menemukan grade kalian berupa usaha ekonomi apa atau pekerjaan apa yang kalian sukai, yang kalian senangi, dan hasilnya dia menghasilkan uang kayak gitu yang bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kalian. Oke anak-anak, terima kasih. Mohon maaf dari Bu Elvi, kita akhiri dulu dengan membaca doa penutup majelis. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batilan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Setelah ini nanti akan Bu Evi share Google Form untuk penilaian harian kalian ya. Yang belum duha, silahkan nanti duha dulu, karena duha itu bagian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kesehatan, nikmat kesehatan kita. Oke? Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.